AC Milan ambil langkah awal, kontrak Pulisic akan diperpanjang sampai 2028. AC Milan ingin mempertahankan Christian Pulisic lebih lama karena penampilannya sangat bagus di awal musim ini. Bahkan ia baru saja dinobatkan sebagai pemain terbaik Serie A bulan September. Saat ini kontrak Pulisic berlaku sampai 2027, tapi Milan berencana mengaktifkan opsi perpanjangan otomatis selama 1 tahun. Jadi kontraknya akan diperpanjang hingga Juni 2028. Langkah ini diambil untuk mengurangi tekanan dan memberi waktu lebih untuk negosiasi kontrak baru yang lebih panjang, mungkin sampai 2029. Dalam negosiasi nanti akan dibahas juga soal kenaikan gaji yang sesuai untuk Pulisic. Dengan mengaktifkan opsi ini, Milan bisa tetap tenang dan fokus tanpa khawatir ada gangguan dari bursa transfer. Ini juga memberi posisi tawar yang lebih kuat bagi klub. Untuk sekarang, Christian Pulisic tetap fokus pada pertandingan berikutnya melawan Fiorentina. Ia ingin tampil maksimal dan menebus kegagalan penaltinya sebelumnya. Alexis Saelemaekers absen 10 hingga 12 hari ke depan. AC Milan mendapat kabar kurang menyenangkan dari jeda internasional. Gelandang serba bisa mereka Alexis Saelemaekers mengalami cedera otot saat membela timnas Belgia dalam laga melawan Makedonia Utara. Setelah diperiksa oleh tim medis, cedera yang dialami Saelemaekers dipastikan tidak terlalu serius. Ia telah kembali ke Milan untuk menjalani perawatan dan pemulihan. Menurut laporan internal klub, sang pemain diperkirakan akan kembali bugar dalam waktu 10 hingga 12 hari ke depan. Meski demikian, ia hampir pasti akan melewatkan pertandingan Serie A akhir pekan ini saat Milan menjamu Fiorentina. Kehilangan Saelemaekers tentu menjadi tantangan tersendiri bagi pelatih Massimiliano Allegri, mengingat perannya yang fleksibel dan kontribusinya dalam beberapa pertandingan terakhir. AC Milan incar bek tengah baru, Joe Gomez dan Mario Gila masuk ke radar. AC Milan dikabarkan tengah bersiap mendatangkan bek tengah berpengalaman pada bursa transfer musim dingin mendatang. Menurut laporan dari Tuttosport, manajemen Rossoneri mempertimbangkan untuk menghadiahkan pelatih Max Allegri seorang pemain bertahan baru guna memperkuat lini belakang tim. Nama yang paling menonjol saat ini adalah Joe Gomez, bek serba bisa milik Liverpool. Gomez dianggap sebagai pilihan paling mudah karena pengalamannya bermain di level tertinggi dan fleksibilitasnya dalam berbagai posisi di lini belakang. Namun, AC Milan juga tengah memantau alternatif lain. Direktur olahraga Glitari disebut serius mempertimbangkan Mario Gila, pemain milik Lazio. Gila tampil cukup solid dalam beberapa kesempatan bersama Bianculesti dan dinilai memiliki potensi besar untuk berkembang lebih jauh. Dilema Allegri, mainkan bek muda Tekame atau ubah taktik tim. Pelatih AC Milan Massimiliano Allegri saat ini sedang pusing. Pemain andalannya Alexis Saelemaekers cedera saat membela timnas Belgia dan tidak bisa bermain melawan Fiorentina. Ini menjadi masalah besar karena Saelemaekers tampil sangat bagus musim ini. Dengan ketidakhadiran Saelemaekers, Allegri nampaknya masih berpikir keras untuk menutupi celah yang ditinggalkan Saelemaekers. Namun Allegri masih memiliki beberapa opsi. Opsi pertama adalah memainkan Tekame untuk mengisi posisi Saelemaekers. Opsi yang paling masuk akal ini adalah menurunkan Zakari Tekame, bek muda yang bisa mengisi posisi Saelemaekers di sisi kanan. Jadwal Milan beberapa minggu ke depan juga cukup ringan, jadi ini bisa jadi momen bagus untuk memberikan Tekame kesempatan tampil sebagai starter. Dengan Tekame, Allegri bisa tetap menggunakan formasi 3-5-2 yang selama ini cukup sukses. Kemudian opsi yang kedua adalah ubah formasi total. Artinya kalau Tekame belum siap, Allegri bisa saja mengubah formasi tim. Ia bisa kembali ke pola 4 back dengan formasi 4-3-3 atau 4-2-3-1. Formasi ini memungkinkan pemain-pemain depan seperti Leao, Pulisic, dan Gimenez bermain bersamaan di posisi yang mereka sukai. Cedera Alexis Saelemaekers ini menjadi ujian nyata bagi kedalaman skuad Milan musim ini. Keputusan Allegri tidak hanya akan mempengaruhi laga melawan Fiorentina, tapi juga jadi tanda apakah ia siap memberi kepercayaan pada pemain muda atau memilih menyesuaikan taktik demi bintangnya. Gary Cardinali ternyata sering ke Milan, tapi lebih suka kerja di balik layar.
Pemilik AC Milan Gary Cardinali selama ini dianggap jarang terlibat karena tak pernah muncul di depan publik, tapi kenyataannya ia justru aktif memantau dan mengelola klub dari balik layar. Menurut laporan dari jurnalis Luca Cohen, Cardinali ternyata cukup sering datang ke Milan. Bahkan dalam beberapa minggu terakhir, ia memang sengaja tidak tampil di konferensi pers, stadion, atau acara resmi karena ingin menjaga stabilitas dan fokus tim. Peran publiknya kini dipegang oleh Zlatan Ibrahimovic. Ibra jadi wajah dan juru bicara klub, sementara Cardinali lebih fokus mengurus strategi jangka panjang Milan di belakang layar. Strategi ini muncul setelah musim lalu ia banyak dikritik oleh fans. Saat itu, kehadirannya justru memicu ketegangan. Jadi kali ini ia memilih untuk tidak terlalu tampil agar situasi lebih tenang. Cedera ringan, Adrien Rabiot kemungkinan tetap tampil melawan Fiorentina. AC Milan mendapat angin segar soal kondisi Adrien Rabiot jelang laga melawan Fiorentina pada Minggu malam. Meski sempat dikabarkan mengalami cedera, situasinya ternyata tidak serius. Menurut laporan dari jurnalis Pietro Mazzara, gelandang asal Prancis itu hanya mengalami cedera ringan saat latihan bersama timnas Prancis. Tidak ada laporan yang mengkhawatirkan dari tim medis dan kondisinya dipantau secara positif. Jika Rabiot tidak diturunkan dalam pertandingan sebelumnya, hal itu lebih karena langkah pencegahan daripada masalah serius. Wajar jika Milan memilih untuk berhati-hati demi memastikan sang pemain siap sepenuhnya untuk laga penting akhir pekan ini. Dengan kondisi yang terus membaik, Rabiot kemungkinan besar bisa kembali memperkuat lini tengah Rossoneri saat berhadapan dengan Fiorentina. Lewandowski tolak tawaran Arab Saudi, pembicaraan dengan Milan dibuka kembali. Robert Lewandowski telah mengambil keputusan penting soal masa depannya. Striker asal Polandia itu dikabarkan tidak tertarik untuk pindah ke Arab Saudi dan memilih bertahan di Eropa setidaknya selama 2 musim ke depan. Menurut laporan dari calciomercato.com, Lewandowski masih ingin bermain di level tertinggi sepak bola Eropa sebelum mempertimbangkan opsi lain di luar benua. Menariknya, laporan tersebut juga menyebut bahwa pembicaraan awal dengan AC Milan telah dibuka kembali. Mantan direktur Lazio yang saat ini membela AC Milan, Igli Tahri, disebut tengah melakukan komunikasi dengan agen Lewandowski, meskipun minat Milan masih belum bersifat konkret. Satu hal yang menjadi tantangan adalah soal gaji. Saat ini Lewandowski menerima bayaran sekitar 13 juta euro per musim, angka yang tentu cukup tinggi bagi klub-klub Italia. Jika ingin merapat ke Milan, penyesuaian signifikan dari sisi finansial akan dibutuhkan. Meski begitu, sinyal ini membuka kemungkinan menarik di bursa transfer mendatang. Apakah Milan akan berani melakukan manuver besar untuk mendatangkan bomber berpengalaman seperti Lewandowski? Demikian informasi dunia sepak bola terupdate hari ini. Untuk kamu yang gak mau ketinggalan seputar informasi sepak bola Eropa, silahkan like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih.